Nah, teman-teman, saya akan memberitahu apa saja tahapan yang ada di dalam PPG. Kalau teman-teman sudah lolos PPG, maka akan muncul kelas LMS seperti itu. Dan kelas LMS ini sesuai dengan LPTK teman-teman masing-masing ya. Untuk tahapan pertama yaitu pendalaman materi. Pada pendalaman materi di sini nanti ada 6 mata pelajaran ya yang harus dilaksanakan atau digali pendalaman materinya ya. Yang pertama dari kegiatan analisis materi bidang studi. Sebelum masuk ke analisis materi bidang studi, di sini ada tagihannya dulu. Tagihannya apa? Tagihannya ini teman-teman harus sudah mengunggah hasil analisis materi ya. Ini isinya tentang LK1 sampai dengan LK modul 1 sampai dengan modul 6. Ini harus diupload untuk syarat mengikuti kegiatan pada pendalaman materi. Ya, nanti di sini bisa diupload LK1 sampai dengan LK untuk modul 6. Setelah mengupload, maka baru bisa mengikuti kegiatan pendalaman materi. Pendalaman materi terdiri dari 6 modul, modul 1 sampai dengan modul 6. Apa saja nanti isinya? Pertama akan ada pengantar dari dosen secara sinkronus melalui LMS. Kemudian di sini nanti akan ada identifikasi materi. Ya, identifikasi materi ini tinggal kita copy paste dari hasil LK yang sudah kita buat tadi. Ya, di sini isinya hasil LK. Antara lain tadi kan peta konsep itu sesuai dengan yang di LK. Setelah itu ada materi yang sulit dipahami dan juga materi yang sering mengalami miskonsepsi. Ini cukup kita kopas dari hasil kita ke LMS. Ini 2A12 ya. Setelah 2A12 selesai kita kerjakan nih identifikasinya, maka nanti akan ada kegiatan review materi yang sulit dipahami dan review materi HOTS. Di sini nanti dikerjakan secara asinkronus di LMS, akan ada diskusi bersama teman per kelompoknya masing-masing. Jadi setelah pagi dosen memberi pengantar, maka di siang hari teman-teman akan melaksanakan review materi yang sulit dipahami dan review materi HOTS yang ada pada modul 1 melalui LMS secara asinkronus. Nah, setelah itu teman-teman disuruh membuat analisis penerapan materi. Ini nanti dibuat menggunakan PowerPoint, kemudian dijadikan PDF ya. Analisis penerapan materi sesuai tugas kalian masing-masing. Misalnya di sini kalau saya analisis penerapan materi modul 1 Bahasa Indonesia itu tentang, katakanlah tentang struktur, fungsi, dan kaidah teks kebahasaan. Nanti dianalisis materi yang ada, kemudian tunjukkan yang ada pada kegiatan di sekolah kita itu seperti apa. Di sini sudah diberikan ya, pilih satu materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis materi ajar. Kemudian kita disuruh menganalisis terhadap lingkungan belajar peserta didik. Dan kaitkan antara materi pembelajaran yang dipilih dengan hasil analisis lingkungan belajar. Tuangkan analisisnya dalam bentuk bahan presentasi dan diunggah di sini. Setelah diunggah, nanti biasanya pada siang hari akan ada presentasi atas materi yang sudah dibuat siang atau sore. Setelah itu ada kegiatan refleksi, ini juga berdasarkan LK. Ya, ini ada LK2. Jadi setelah melakukan kegiatan presentasi dan diskusi, penguatan mengisi lembar kerja LK2 modul Bahasa Indonesia. Nanti diisi contohnya LK2 seperti ini ya, sesuai dengan refleksi kita masing-masing ya. Nah, refleksinya seperti apa? Kemudian setelah selesai baru mengerjakan tes sumatif, harus pada hari yang sama. Seperti itu, berlangsung dari modul 1 setiap hari, satu modul, sampai dengan
modul 6. Jadi berlangsung selama 6 hari. Sudah paham ya tentang ini materi analisis materi ajar bidang studi. Setelah itu, setelah selesai 6 hari melakukan analisis materi ajar, maka teman-teman ada kegiatan yaitu membuat materi ajar 1 KB. Ini penyusunan materi ajar ya. Nanti akan ada pengantar dari dosen, kemudian membuat materi ajar. Sebelum membuat materi ajar, ada kegiatan asinkronus di LMS. Apa saja? Yang pertama ini. Ya, dasar penyusunan materi ajar. Kenapa kita menyusun materi ajar itu? Ada hal apa yang ingin kita gali atau berdasarkan apa kita membuat materi ajar? Yang kedua ada rambu-rambu penyusunannya dan bahan atau sumber yang digunakan dalam penyusunan materi ajar. Nah, di sini nanti akan ada diskusi dulu bersama teman-teman tentang kegiatan penyusunan materi ajar. Setelah kegiatan diskusi, nanti dalam waktu 2 hari saja harus sudah selesai mengunggah materi ajar. Jadi katakanlah tadi di pendalaman materi bidang studi tadi 6 hari, ini hari ke-7 dan hari ke-8. Hari ke-7 membuat, hari ke-8 presentasi dan ada pembenahan sedikit. Terus nanti diunggah materi ajarnya. Saran saya dalam membuat materi ajar itu, ini komentar dari dosen saya ya, biasakan kita sistematikanya kita perhatikan, kemudian uraiannya juga harus ditulis dengan detail, dan harus mengintegrasikan ICT ya, supaya ada nilai plus. Jadi bahan ajar kita itu tidak hanya literasi baca tulis saja, tapi juga ada literasi digital, beri juga ilustrasi yang lengkap gambarnya seperti itu. Contoh materi ajarnya seperti ini ya. Nah, di sini saya mendapat tugas itu tentang sistem organ pada manusia. Jadi karena ini untuk saya buat layoutnya supaya menarik, diberi deskripsi singkatnya, diberi petunjuk penggunaannya, capaian pembelajarannya apa, daftar isi. Nah, di sini pada kegiatan-kegiatan pada materi ajar saya itu saya beri anak-anak bisa menyimak video, sehingga di sini ada literasi digital yang ada, dan ada gambarnya, jadi itu lebih menarik. Oke, sekian dulu ya video dari saya mengenai kegiatan PPG yang ada pada pendalaman materi. Saksikan terus video selanjutnya ya. Terima kasih.